silakan semuanya duduk yang rapi ya. Untuk ketua kelas boleh maju ke depan. Pimpin doa ya. Ya. Silakan pimpin doa ya. Kita akan mencoba membuat apa? Kincir air ya. Nah, kalian nanti akan mengetahui keterkaitan antara energi air dengan energi listrik ya. Oke, baik kita mulai. Tapi sebelumnya koneksi Bluetooth dihentikan. Ibu mau tanya dulu ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa itu energi? Ada yang tahu energi itu apa? Energi? Ada yang tahu energi itu apa? Oh iya, hebat. Minta tepuk tangan buat Dirja. Oke, coba kita amati di sekitar kita benda-benda apa aja yang menggunakan listrik. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Coba, pemanfaatannya. Listrik itu dimanfaatkan untuk apa saja sih? Contohnya apa? Di sekitar ibu kita ya, memasak, menggunakan magicom itu menggunakan listrik. Dimanfaatkan juga untuk penerangan ya di rumah. Terus selain itu dalam bidang kedokteran juga sangat diperlukan ya energi listrik itu.
dalam bidang kedokteran, terus dalam bidang pertanian juga sangat diperlukan listrik itu ya. Nah, jadi ternyata banyak sekali ya manfaat energi itu terhadap kehidupan sehari-hari. Makanya kita itu harus belajar tentang energi supaya apa? Supaya kita mengetahui karena kita dengan mengetahui energi ini, nah kita berharap ya kehidupan kita bisa melestarikan bumi ini ya. Nah, kita bisa hidup kita menjadi lebih baik ya. Itu motivasi kita, kenapa sih kita harus belajar energi. Nah itu karena banyak sekali manfaatnya ya bagi kehidupan sehari-hari. Nah itu motivasinya kenapa kita harus belajar energi ya. Itu lanjut ya. Baik, agar kita bisa lebih paham tentang materi ini, Ibu akan putarkan video ya tentang energi. Nanti kalian simak ya. Koneksi Bluetooth berhasil. Kita lihat ya, tolong semuanya simak dengan baik ya. Jelas suaranya? Tolong kondisikan ya, biar suaranya perhatikan ya, jangan bercanda ya. Jadi sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber energi dan juga jenisnya. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa sumber energi itu berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat Tolong diperbarui. perhatikan, Nah, nanti ada pertanyaan ya. sumber energi yang dapat diperbarui seperti yang Putri deskripsikan
Nah, jadi itulah contoh-contoh sumber energi yang dapat dipelajari. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang tidak dapat dipelajari dan juga contoh lainnya. Nah, anak-anak seperti yang sudah dituliskan tadi bahwa sumber energi yang tidak dapat dipelajari ini merupakan sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Dan jika digunakan secara terus-menerus, sumber daya ini suatu saat akan habis. Nah, berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ada pun contohnya yaitu bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam kulit bumi selama jutaan tahun. Nah, anak-anak ada pun contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi dan juga ada gas alam. Nah, itulah contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi. Nah, pertama seperti yang ditulis sampaikan tadi bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, berikut ini akan Putri jelaskan perubahan bentuk energi. Jadi silakan disimak penjelasan berikut ini. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui berbagai macam energi serta sumber energinya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai contoh-contoh perubahan energi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama itu ada dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu adalah lampu. Nah, lampu yang semula tidak menyala, kemudian jika diberikan listrik, maka nantinya akan menyala. Jadi inilah contoh dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua yaitu ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya itu adalah setrika. Setrika yang awalnya tidak panas, kemudian jika diberikan listrik akan berubah menjadi panas. Contoh lainnya yaitu ada oven. Apabila oven ini tidak dialiri arus listrik, maka dia akan dingin. Namun ketika dialiri arus listrik akan menjadi panas. Jadi ini adalah contoh energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang ketiga itu ada energi listrik menjadi gerak. Contohnya itu adalah kipas angin. Nah, apabila kipas angin tidak diberikan arus listrik, maka kipas angin tersebut akan diam. Arus listrik, dia akan bergerak. Begitu juga dengan mesin cuci. Jika diberi arus listrik, mesin cuci tersebut akan diam. Nah, ketika diberi arus listrik, maka mesin cuci tersebut akan bergerak. Dan jadi itulah contoh dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya itu ada baterai, kemudian bisa menggerakkan jam. Nah, jam yang semula diam tidak bergerak, kemudian diberikan energi kimia pada baterai, maka jam tersebut dapat bergerak. Kemudian contoh berikutnya yaitu ada dari energi listrik menjadi energi bumi. Nah, contohnya itu adalah api. Di mana apabila api ini tidak diberikan listrik, maka dia tidak akan bisa berbunyi. Namun ketika kita berikan energi listrik, maka api tersebut bisa berbunyi. Begitu juga dengan radio. Nah, radio yang semulanya tidak menyala, apabila kita berikan listrik, maka radio itu akan bisa menyala atau mengeluarkan bunyi. Nah, selanjutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya itu adalah makanan. Nah, makanan ini merupakan energi kimia yang apabila kita makan itu bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Jadi energi kimia berubah menjadi energi gerak, yaitu makanan yang kita makan bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Nah, itulah beberapa perubahan bentuk energi dan contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai energi alternatif. Nah, kita banyak memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan itu berupa bahan bakar fosil. Nah, berikut ini Putri akan jelaskan mengenai energi alternatif. Sebelum kita ke pembahasan, jadi energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Jadi apabila bahan bakar fosil habis, maka kita bisa gunakan energi alternatif berikut ini. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dari energi alternatif. Yang pertama
cahaya matahari ini bisa kita rubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan sel surya atau panel surya. Jadi dengan panel surya ini kita bisa menghasilkan listrik melalui PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kemudian energi alternatif yang kedua yaitu ada air. Nah, air bisa kita gunakan sebagai energi alternatif yaitu untuk menghasilkan pembangkit listrik. Jadi dengan adanya air itu bisa kita manfaatkan untuk membuat bendungan untuk menghasilkan pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik dari air itu kita sebut dengan PLTH atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian contoh energi alternatif selanjutnya yaitu ada angin, di mana angin ini bisa kita gunakan juga sebagai pembangkit listrik dengan alat yang disebut dengan kincir angin. Nah, melalui kincir angin ini nantinya angin akan menghasilkan arus listrik yang kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga lembu atau PLTB. Kemudian energi alternatif berikutnya yaitu ada yang disebut dengan bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya berasal dari tumbuhan biji yang mengandung minyak seperti biji jarak. Nah, ini adalah contoh biji jarak. Kemudian ada biji bunga matahari, kemudian biji kelapa sawit dan uang, di mana bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Nah, biodiesel ini dapat kita gunakan sebagai pengganti solar. Selain tumbuhan biji yang mengandung minyak, ada juga tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini dapat kita gunakan sebagai pengganti bensin ataupun premium dengan cara pengolahan yang sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya bahan bakar biogas. Nah, bahan bakar biogas ini biasanya berasal dari kotoran hewan ternak, baik itu sapi maupun babi. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Bahan bakar biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Nah, caranya itu seperti ini. Pertama, kotoran hewan ternak itu kita tampung di dalam rumah menggunakan bak penampung. Kemudian kita olah, kemudian nantinya dari kotoran ternak ini akan menghasilkan yang namanya gas metana. Kemudian gas metana ini kita alirkan, kemudian kita tampung hingga akhirnya akan menjadi gas LPG. Nah, nantinya gas LPG tersebut bisa kita gunakan untuk memasak. Seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh energi alternatif dan juga pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghemat energi. Nah, anak-anak, sebagian besar energi yang kita gunakan itu berasal dari sumber energi yang tidak dapat diketahui, yaitu berupa bahan bakar fosil. Nah, jika kita gunakan terus-menerus, maka bahan bakar fosil tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Nah, berikut ini akan menjelaskan bagaimana cara menghemat penggunaan dari energi. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi yaitu menggunakan alat elektronik secukupnya. Kemudian mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan dan menggunakan lampu yang hemat energi. Yang maksudnya itu adalah ketika kalian sudah tidak menggunakan alat elektronik, misalnya kalian sudah selesai menonton, jangan lupa mematikan dan juga mencabut kabel televisi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan memainkan kendaraan pribadi jika bepergian. Tujuannya yaitu untuk menghemat bahan bakar. Dan jika mampu tidak dapat, sebaiknya berjalan ataupun menaiki sepeda. Namun jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian cara ketiga yaitu dengan cara membuat bak penampungan air. Dengan membuat bak penampungan air yaitu untuk menghemat listrik yang digunakan untuk air. Di selain itu, kita juga dapat menghemat penggunaan air. Kemudian cara yang keempat yang bisa kalian lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam di sekitar kita. Nah, kebersihan air, udara, dan tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan energi. Nah, apabila anak-anak bisa menjaga kebersihan lingkungan, maka sumber daya alam di sekitar kita juga akan terjaga. Nah, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat keberadaan energi. Baiklah anak-anak, dengan
Kita lanjutkan kembali. Baik. Dari video yang dijelaskan tadi, dari video tersebut, kita bahas kembali ya sebentar. Nah, dari video tadi itu, apa yang kalian ketahui tentang sumber energi? Apa itu sumber energi? Tadi di video udah dijelaskan. Apa itu sumber energi? Tenaga. Sumber energi, bukan energi. Kalau tadi kan energi ya, energi itu adalah tenaga atau kekuatan. Nah, sekarang kita udah bahas tentang sumber energi. Apa? Sumber energi. Apa itu sumber energi? Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ya, jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ya. Nah, jadi sumber energi itu ada apa saja ya? Sumber energi itu Sumber energi listrik, terus energi matahari, ya betul, sumber energi matahari. Ya. Jadi sumber energi itu segala sesuatu yang menghasilkan energi ya. Tadi ada apa saja? Ada energi matahari, itu adalah sumber energi ya. Ada air. Oke, nah. Selanjutnya bentuk-bentuk sumber energi itu terbagi menjadi berapa macam ya tadi? 4, 7. Sumber energi terbagi menjadi 2 macam. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau sumber energi yang dapat diperbarui itu contohnya apa? Ayo, sumber energi yang dapat diperbarui itu adalah sumber energi yang tidak akan habis ya, bisa diperbarui lagi ya. Selanjutnya ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Hah? Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. itu Apa? Bukan. Ayo. cahaya matahari, Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. energi matahari, cahaya listrik, Minyak, bumi, contohnya ya itu. Ya. Terus sekarang ke bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi. Nah di sini udah ibu contohkan ya. Di sini ada gambar bentuk-bentuk energi. Di sini ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, energi listrik, energi gerak, dan energi kimia. Tadi di video juga udah dijelaskan. Nah, bentuk-bentuk energi ini diantaranya ada apa tadi? Energi cahaya, energi panas, energi bunyi, energi listrik, energi gerak, dan energi kimia. Energi cahaya itu membuat tempat menjadi terang. Contohnya apa? Ya, contohnya benda yang menghasilkan energi cahaya. Ya, iya betul. Contohnya proyektor, ya itu bisa menghasilkan cahaya. Selain itu lampu, ya. Selanjutnya ada apa? Energi panas. Nah, dimanfaatkan untuk apa energi panas itu? Iya betul. Untuk memasak. Energi panas itu contohnya kompor, api, setrika ya. Selanjutnya ada energi bunyi. Energi bunyi itu dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar, ya, yang bergetar. Contoh benda yang menghasilkan bunyi itu contohnya apa? Gitar, ya, alat-alat musik, iya betul, gitar, gendang, ya, alat-alat musik ya. Nah, selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik itu sangat penting. Nah, terutama bagi kehidupan manusia ya. Karena kegiatan kita sehari-hari itu menggunakan lebih banyaknya menggunakan apa? Listrik ya. Tanpa listrik, nah, kayaknya hidup kita itu gimana gitu ya? Gelap ya kalau tanpa listrik. Coba ketika malam kalau ada listrik pasti akan gelap sekali ya. Kita keras nih, cuaca panas banget di hari ini nih. Nggak ada kipas, nggak ada AC, pasti akan berasa kegelapan. Itu jadi sangat berpengaruh sekali ya energi listrik ini terhadap kehidupan kita. Selanjutnya ada energi gerak. Energi gerak itu disebut dengan energi kinetik. Kinetik ya. Jadi energi gerak itu disebut dengan energi kinetik.
masing-masing energi. Nah, di sini udah ada nih energi panas, energi gerak, energi cahaya. Nah, ini untuk pemanfaatannya ya. Coba energi panas, energi listrik yang bisa berubah menjadi energi panas. Lampu. Coba lihat di gambar. Transformasi energi. Coba dari lilin ini, energi apa yang dihasilkan? Energi panas menjadi cahaya. Ya betul. Dari radio Menjadi bunyi. Energi listrik menjadi energi bunyi. ya betul. Bisa energi listrik, bisa energi kimia ya. Karena ada juga radio yang menggunakan baterai ya. Nah, jadi bisa dari listrik, bisa dari kimia. Selanjutnya gambar yang ketiga. Apa transformasi dari gambar ketiga ini? Ya, energi listrik menjadi panas. Kalau ini ada bor, tahu bor? Ya, listrik menjadi energi gerak ya. Jadi bergerak. Nih, ada orang berlari. Gerak, betul. Selanjutnya ada lagi nih. Nah, ya karena di dalam motor ini ada yang namanya acu atau aki ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan motor ini menjadi berjalan atau bergerak. Energi nuklir. Nah, baik. Setelah kita mengetahui tadi apa? Sumber energi, bentuk energi, dan transformasi energi. Nah, juga kita akan mengetahui pemanfaatannya nih ya. Di sini ada energi panas, gerak, cahaya, listrik, kimia. Ya, di sini ada pemanfaatannya. Energi panas dimanfaatkan untuk apa tadi? Memasak nasi, menjemur ya. Contohnya apa tadi? Kompor ya. Terus ada lagi energi gerak. Pemanfaatannya untuk apa? Untuk menghasilkan energi gerak itu untuk menghasilkan apa nih? Ya, gerakan kipas, kincir angin, gitu ya. Cahaya tadi berubah jadi terang. Ya, listrik itu alat-alat elektronik. Kimia, makanan bermanfaat untuk tubuh kita sehingga kita bisa bergerak. Nah, bunyi contohnya pada alat-alat dimanfaatkan pada alat-alat musik ya. Ada nih energi nuklir dihasilkan dari reaksi inti atom, namun diperlukan tenaga ahli ya. Kalau untuk nuklir ini diperlukan tenaga ahli dan alat yang memadai untuk menstabilkan reaksi dari energi nuklir. Nah, ada juga energi elastis. Elastis itu tersimpan pada suatu benda yang elastis. Tahu elastis? Lentur ya. Nah, saat ditekan atau ditarik. Nah, contoh benda yang menghasilkan energi elastis itu apa? Karet. Ketapel ya. Karet ya. Nah, sekarang kita udah belajar tentang ini agar kita lebih memahami tentang untuk kita mengetahui dulu keterkaitan antara energi air dengan energi listrik ya. Dari selain apa tadi, selain sumber energi, terus bentuk energi. Nah, juga ada yang namanya energi alternatif ya. Tadi dijelaskan ya. Apa itu energi alternatif tadi contohnya? Ada air, matahari ya. Itu salah satunya. Salah satunya adalah air. Yang akan kita bahas adalah kita akan mencari keterkaitan antara energi air dengan energi listrik. Nah, pemanfaatannya itu biasanya dalam apa? PLTA ya. Pembangkit listrik apa? PLTA ucapannya. Apa? Ya, betul. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, supaya kita mengetahui keterkaitannya, nah, kita lihat ya cara kerja apa nih? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Di sini ada
Nah, tadi lihat tuh di situ ada gambar turbinnya ya, yang berputar itu turbin ya. Nah, selanjutnya PLTA skala rumah tangga itu dapat menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan. Jadi PLTA ini adalah energi listrik yang sangat ramah lingkungan. Ya gitu. Ada beberapa komponen di dalam PLTA. Yang pertama ada waduk. Waduk itu apa? Bendungannya ya, airnya itu ya, untuk menggerakkan si turbin itu supaya kincir air itu dapat bekerja. Jadi harus ada airnya ya. Selanjutnya ada turbin. Turbin itu apa tadi yang berputar ya, kincir air ya. Itu namanya turbin. Nah, itu berfungsi untuk menangkap energi mekanik dari aliran air dan diteruskan ke generator. Nah, generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Nah, generator ini coba lihat kembali generator atau dinamo ya. Nah, generator ini berfungsi untuk mengubah energi kinetik dari turbin menjadi energi listrik. Nah, dengan cara memanfaatkan putaran turbin tersebut. Nah, jadi sangat berhubungan sekali ya dalam PLTA ini, energi air, energi kinetik, dan energi listrik ya. Tuh. Nah, supaya kalian lebih memahami ya tentang materi ini, nah kita akan praktek aja ya. Kita akan praktek membuat kincir air, tapi yang lebih sederhana ya. Nah, kita manfaatkan botol bekas ya untuk membuat kincir airnya. Sudah disiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya yang udah ibu perintahkan? Oke. Untuk kelompoknya silakan nanti sesuai kelompok yang sudah ibu tentukan ya. Sesuai yang sudah ibu tentukan kelompoknya. Nanti ibu akan bagikan LKPD ya. Di LKPD itu sudah tertera alat-alat, bahan dan juga tata cara membuat kincir air sederhana. Pembuatannya ini silakan berkelompok. Nanti ibu bagikan LKPD-nya. Nah, di LKPD ini nanti setelah kalian membuat kincir air itu, kalian tuliskan hasilnya atau teliti ya di situ. Nanti ditulis yang tadi ibu udah buatin tuh. Disiapkan kembali botol-botolnya. Botol yang udah semuanya. Boleh sambil dilihat dulu ya KPD-nya. Di situ. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Kalian bisa menganalisis sumber dan bentuk energi serta proses perubahan energi ya tadi. Kalian bisa menciptakan kincir. Berfungsi tidak nanti kincirnya itu. Nanti kalian buat keterkaitan antara energi air dengan energi listrik dari apa nih? Dari kincir yang kalian buat ya. Nanti dituliskan di situ hasilnya. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya, jangan lupa ya. Boleh ditulis nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Sama alat-alatnya silakan disiapkan. Terus coba dibaca-baca dulu. Oh iya, supaya kalian paham deh, ibu ini ya, ibu tontonin video aja ya. Tonton video pembuatan ini kincir air. Coba diperhatikan.
coba semua kali ini kita akan membuat kincir air dari botol besar. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Silakan simak dulu. Nanti dibaca komennya. Botol air bagian atasnya kita gunting kita habiskan ya. Ayo, mari perhatikan dulu cara membuatnya. Memutar. Ini yang lakukan. Setelah itu kita apa ya ini lipat dulu. Setelah kita potong, kita buka potongannya mau lebar, tepuk atau kita buka ujung-ujung ya, ujung potongan ini ada semacam pengikat baling-balingnya. Ya, baling-baling pertama sudah jadi. Kita siapkan tutup botol satunya untuk bagian dalam nanti. Kemudian potongan kecil-kecil dari botol air kita juga. Ini awalnya bulat gini. Kemudian kita buat potongan kecil-kecil, kemudian dibagi 4. Jadi seperti ini. Langsung saja kita tempel untuk pengiriman pertama. Kita dengan posisi seperti ini. Ini untuk barang-barang kecil yang akan kita tempatkan di dalam botol besar. Sudah selesai botol kecil. Maka selanjutnya dari baling-baling besar dan baling-baling kecil kita lubangi tutup botol tepat di bagian tengahnya dengan solder seperti ini. Kemudian baling-baling kecil juga kita lubangi dengan solder di tutup botol bagian tengahnya, dan jangan lupa di botol induknya ini juga kita lubangi dengan solder tepat, terus kita lubangi juga dengan solder. Teman-teman juga bisa lubang ini dengan paku yang dipanaskan atau benda-benda yang lainnya.
Nah, selanjutnya mari kita rangkai. Kita siapkan tusuk sate atau bambu kecil. Kita masukkan ke dulu lubang pertama. Kemudian kita pasang baling-baling. Ini baling-baling kecil di dalam botol. Kita tembuskan ke lubang botolnya. Kemudian kita pasang baling-baling untuk keluar bagian luarnya agar lebih kencang. Kita tambahkan lem. Tetap. Kemudian yang ini juga kita tambahkan lem, mengencang agar baling-balingnya juga lebih kuat ketika nanti dia berputar. Tunggu sampai kering. Ya, kita tunggu kering terlebih dahulu. Kemudian kita oper. Baik, langsung kita praktekkan kincir airnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe, dan tentunya share tombol loncengnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kerja atau usaha, energi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah semua. Kali ini kita akan membuat kincir air dari botol bekas. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak.
Setelah kita potong, kita buka potongannya melebar atau kita lipat di ujung ya untuk potongan ini agar semakin terlihat baling-balingnya. Ya, baling-baling pertama sudah jadi. Kita siapkan tutup botol sampingnya untuk bagian dalam nanti. Kemudian potongan kecil-kecil dari botol air kita juga. Ini awalnya begini. Kemudian kita buat potongan kecil-kecil sampai dibagi 4. Jadinya seperti ini. Langsung saja kita angkat untuk pengiriman pertama. Posisi seperti ini. Ini goreng-goreng kecil yang akan kita letak di dalam botol besar. Sudah selesai botol kecil. Langkah selanjutnya dari baling-baling besar dan baling-baling kecil kita lubangi tutup botol tepat di bagian tengahnya dengan solder ini. Kemudian baling-baling kecil sudah kita lubangi dengan solder di botol bagian tengahnya, dan jangan lupa di botol induknya ini juga kita lubangi dengan solder tetap lurus, kita lubangi juga dengan solder. Teman-teman juga bisa melubang ini dengan paku yang dipanaskan atau benda-benda yang lainnya. Langkah selanjutnya mari kita rangkai, kita siapkan tusuk sate atau bambu kecil. Kita masukkan ke dulu lubang pertama, kemudian kita pasangi baling-baling ini, baling-baling kecil di dalam botol. Kita tembuskan ke lubang botolnya, kemudian kita pasang baling-baling untuk keluar bagian luarnya. Ada lebih besar, kita tambahkan lem. Kemudian yang ini juga kita tambahkan dulu meningkat agar baling-balingnya tidak lebih kuat ketika nanti dia berputar. Tunggu sampai kering. Ya, kita tunggu kering terlebih dahulu. Terus kemudian kita operasi.
Langsung kita praktekkan kincir airnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan tentunya klik tombol loncengnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah di perubahan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba semua. Kali ini kita akan membuat kincir air dari botol bekas. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Coba perhatikan teman-temannya ya. Kita praktekkan hasil. Tolong yang kelompok lain duduk ya. Oke ya. Udah untuk kelompok ini silakan kelompok yang lain. Istirahat dulu. Oke, yang lainnya silakan duduk dulu. Silakan kelompok Sakila maju. Coba ambil airnya. Pegangan saya. Ya, coba. Gimana Bu? Ya, baik. Kita buka kemudian kemarin ketua atau kita lipat ujung-ujung dengan ujung potongan ini agar semakin terlihat dari dari pertama sudah jadi. Kita siapkan tutup botol satunya, botol yang dalam itu. Kemudian potongan kecil-kecil dari botol air kita juga. Ini awalnya bulat gini. Kemudian kita buat potongan kecil untuk dibagi. Jadinya seperti ini. Langsung saja kita bantu untuk pengalihan pertama. Posisi seperti ini.
bola kecil biasanya kita di dalam botol besar. Sudah selesai teman-teman. Langkah selanjutnya dari paling besar dan paling kecil kita lubangi tutup botol, lepas bagian tengahnya dengan solder. Paling kecil sudah kita lubangi dengan solder, tutup botol bagian tengahnya. Dan jangan lupa di botol hidungnya ini Yang sudah selesai duduk. Ya, silakan. dengan solder tetap lurus. Ya, silakan ini. Kita lubangi juga dengan solder. Mikir, kamu jangan di situ. Teman-teman juga bisa melubang diri dengan api atau yang dipanaskan atau bilang-bilang yang lainnya. Langkah selanjutnya, mari kita rantai, kita siapkan tusuk sampai atau bambu kecil. Kita masukkan ke dulu lubang pertama, kemudian kita pasangi tali-tali. Ini tali-tali kecil di dalam botol. Muter juga ya, ternyata ya. Oke. Kita tembuskan ke lubang Ya, silakan duduk kembali ya. botol. Satu kelompok lagi. Ya, sini. Kemudian kita pasang tali untuk keluar bagian luarnya. Mikir saya kalian. Agar lebih kencang, Pegang kodenya aja. Saya jaga. kita tambahkan lem. Nah, ternyata muter juga ya. Oke. Eksperimen kali ini berhasil. Oke, semua kelompok semuanya berhasil. Silakan duduk kembali di tempat masing-masing. Oke, silakan duduk rapi. Agar tali-talinya tidak lebih kuat ketika nanti dia berputar. Tunggu sampai kering. Ya, Udah cukup. Sudah. Oke. Untuk mencairkan suasana, kita nyanyi energi dulu ya, sebentar. Semuanya duduk rapi. Ayo, semuanya duduk rapi. Adalah kemampuan dia untuk melakukan kerja atau usaha. Energi itu ada bentuk-bentuknya, bentuk yang bisa mengalami perubahan. Ada energi gerak, panas dan juga listrik. Ada kimia memicu ke cahaya. Energi listrik bisa berubah jadi kuning. Contohnya ada pada televisi. Oke, sudah cukup ya. Setelah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa? Silakan simpulkan hasil pembelajaran hari ini.
Oke, ya. Dari hasil kesimpulan tadi, cara kerja kincir air itu adalah apa? Dibuat dengan menangkap aliran air dari sungai atau saluran. Nah, air yang mengalir membawa energi. Nah, itu menuju bilah atau kincir. Nah, kincir memiliki bilah yang bergerak ketika air mengalir. Tadi yang seperti itu ya, yang bulat-bulat tadi. Nah, yang di tengah-tengah, nah itu kincir. Nah, ketika air mengenai bilah, kincir akan berputar. Nah, energi mekaniknya, putaran kincir itu menghasilkan energi mekanik yang bisa digunakan untuk menggerakkan benda lain. Sehingga itu adalah keterkaitan antara apa? Energi air dengan energi listrik. Nah, itu biasanya yang terjadi pada apa? PLTA. Dan kenapa air itu bisa berubah menjadi energi listrik? Nah, melalui energi apa tadi? Gerak. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin tahu setelah pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Ya. Senang. Apa lagi? Apa hal yang paling sulit menurut kalian dalam pembelajaran hari ini? Bikin kincir. Oke, untuk materi selanjutnya, kira-kira metode apa lagi yang ingin kalian lakukan? Kira-kira metode apa untuk pembelajaran berikutnya yang kalian inginkan? Hah? Apakah ada yang ingin eksperimen lagi? Ya. Oke, ya baik. Kalau selesai sudah pembelajaran hari ini, kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan untuk ketua kelas, pimpin lagi doa ya. Doa belajar. Ayo, silakan. Oke. Belajar, Bu. Selesai belajar ya. Udah, ayo. Belum rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelum kita selesai pembelajaran ini, nah agar kalian nanti bisa lebih memahami materi ini, ya, Ibu ada tugas buat kalian. Nanti silakan kalian amati benda-benda di rumah kalian, ya. Nah, nanti kalian identifikasi kembali, ya, perubahan-perubahan bentuk energinya apa, gitu ya. Dari biasanya kalau di rumah itu apa? Alat-alat elektronik ya, alat kebutuhan rumah tangga gitu ya. Nah, nanti kalian identifikasi lagi di rumah. Nah, boleh nanti didampingi sama orang tua ya, kalau misalkan kalian nggak ngerti, boleh tanya-tanya sama mamanya ya, sama ayahnya begitu. Ya, coba untuk yang di rumah itu biasanya apa ya?